Salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita coba sedikit memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para petani pemula ya. Memang di sini sawit Adi Petani ini adalah sawit tidak unggul ya. Yang mana sawitnya ini adalah sawit cabutan atau alias sawit mariles. Dengan mana pemupukannya ini dalam setahun itu cuma 2 kilo ya. Tapi pupuk yang dilakukan oleh Adi Petani ini adalah pupuk NPK 1616 Mutiara, baik itu Loik, baik itu DGW, baik itu Belarusia, dan yang lain-lainnya. Yang jelas triple 16. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, banyak juga yang nggak percaya bahwasanya menggunakan pupuk NPK itu rugi. Batangnya ada yang bilang kecil, ada yang bilang buahnya cepat masak. Sebenarnya itu tidak ada sebenarnya. Itu masak itu pengaruh terhadap suhu dan keadaan cuaca. Apabila cuacanya mendukung kondisinya, maka buah itu akan cepat matang. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, Adi Petani sejak dulu sampai sekarang itu menggunakan NPK 1616 Mutiara. Tapi sekarang karena udah besar kelapa sawitnya, udah umur 8 tahun 4 bulan, jadi Adi Petani masukkan KCL. Cuman dalam per tahunnya cuman 1 kilo KCL. Jadi NPK-nya 1 kilo per tahun. Jadi di 2025 ini. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita dalam berkebun kelapa sawit ini sebenarnya kita harus paham, diutamakan pahamnya adalah dalam segi perawatan. Kebanyakan di antara kita perawatan itu banyak yang asal-asalan tapi tidak tahu dengan kondisi tanah kita atau kondisi lahan kita. Apabila kondisi lahan kita udah kita ketahui, kondisi seperti ini, lahannya seperti ini, maka kita apa yang harus kita lakukan yaitu dengan cara gimana sawit itu pertumbuhannya bagus. Ada yang bilang harus diuji dengan pH-nya dulu. pH-nya adalah 5, sekian ke bawah atau 6, sekian ke bawah katanya. Jadi terus terang aja, Adi Petani di sini tidak pernah mengukur pH tanah. Tapi karena dari segi kondisi lahan yang mana di sini rumputnya tumbuh dengan subur, yang mana dengan keadaan rumput itu bermacam ragam-ragam, itu suburnya melebihi. Kenapa? Karena apa namanya tuh, nutrisi atau mineral yang ada dalam tanah itu masih ada kandungannya. Karena kita harus menjaga juga kondisi tanah kita. Menjaga kondisi tanah itu agar tanah itu tidak gersang, itu gampang menjaganya, yaitu bukan dengan maksud membiarkan seluruh kelapa sawit itu biarpun rumput yang tumbuh. Ada rumput yang wajib dipelihara, ada rumput yang tidak wajib dipelihara. Apa rumput yang wajib dipelihara? Seperti rumput lunak, seperti rumput bayam, masa kami di sini, atau rumput yang lain-lainnya seperti yang lunak yang mengandung kadar air atau kelembapan tanah agar tanah itu sejuk. Ada rumput yang harus dibasmi seperti alang-alang, seperti kayu, anak-anak kayu, karet, dan lain-lainnya. Yang jelas kalau kayu itu adalah merusak kondisi kelapa sawit tersebut. Jadi kelapa sawit tersebut itu dia tidak butuh pemupukan yang terlalu banyak sebenarnya. Tumbuh-tumbuhan itu kalau kita kasih pemupukan dengan banyak, tentu otomatis overdosis. Overdosisnya tidak kelihatan, jadi pertumbuhannya akan terhalang. Kenapa pertumbuhan akan terhalang? Tidak 100% penyerapan pupuk itu dilakukan oleh kelapa sawit tersebut. Kenapa? Karena kandungan kimia terhadap tanah itu berlebihan. Karena dasarnya kita melakukan pemupukan yang berlebihan. Jadi kimianya terhalang, tidak terserap oleh kelapa sawit tersebut. Jadi kimia itu akan menumpuk di tanah tersebut, maka tanah itu apabila di musim kemarau akan keras. Itu tandanya. Tanah itu akan keras apabila di musim kemarau. Apabila di musim kemarau tanah itu masih lembut, masih sejuk, itu tanahnya masih terjaga
unsur haranya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, di antara kita ini ada juga masalah songgo yang harus dibahas, masalah songgo yang seperti ini. Yang mana songgo ini adalah menggunakan songgo susu namanya. Kalau kita ini, kalau saya namanya songgo satu, ini satu. Nah, jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ada yang bilang cerita bahwanya kalau kita menggunakan songgo seperti ini, yang efek sampingnya adalah batangnya bisa mengecil. Katanya, batangnya akan mengecil. Yang kedua, buahnya akan kecil. Karena apa? Karena terlalu banyak pembuangan pelepah atau daun dari tersebut. Jadi untuk pengolahan makanan atau fotosintesis itu tidak sempurna. Ingat para sahabat-sahabat petani, dulu kita sekolah belajar biologi. Ada namanya stomata, klorofil. Itu karena daun yang bagus untuk penghijauan atau klorofil atau stomata untuk pemasakan makanan itu adalah daun yang hijau. Bukan daun yang udah kuning mau mati, itu bukan. Daun yang hijau seperti ini. Itulah yang bagus untuk melakukan stomata atau klorofil atau pemasak makanan. Yang mana itu akan bagus diserap oleh sinar matahari tersebut. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jadi masalah songgo baik itu salah batang itu menurut ahli petani itu terlalu berlebihan, mereka itu membilang bahwasanya bisa batang tuh kecil, itu tidak. Sedangkan ahli petani itu pemupukannya cuma 2 kilo per tahun. Nah, terus tambah dengan perawatan browningan seperti ini, kok kenapa batangnya bisa besar seperti ini? Ini merata semuanya, bukan tidak apa ya, tidak divideokan. Kalau bisa ada kita videokan ini, cuman kita memberikan penjelasan bahwasanya kelapa sawit itu sebenarnya gampang untuk melakukan perawatannya apabila kita tahu cara perawatannya. Jadi jangan nanti ada juga konten yang bilang bahwasanya nanti yang disalahkan pupuk karena tidak dipupuk, Jangan itu kita lihat. Kita lihat kedua kemungkinan dulu. Apa itu? Yang pertama, cara perawatannya gimana? Yang kedua, gimana cara pemupukannya? Yang ketiga, gimana kondisi iklim atau kondisi tempat kelapa sawit tersebut ditanam. Gimana kondisi tanahnya? Gimana kondisi iklimnya? Itu yang harus kita ketahui. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita menjelaskan ini adalah sesuai pengalaman kita yang ada di lapangan. Yang mana dikatakan sini, orang yang melakukan praktek di lapangan lebih paham dia di lapangan. Orang yang melakukan teori belum tentu paham di lapangan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, orang yang bekerja di lapangan, dia melakukan di lapangan itu, dia lebih tahu teorinya. Ditimbang orang yang melakukan teori, dia belum paham yang ada di lapangan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, itulah prinsipnya. Jadi Adi Petani ini udah ada 2 konten YouTube, yaitu YouTube Adi Petani dan YouTube Adi Petani 2. Itu menjelaskan tentang kelapa sawit. Karena diulang-ulang lagi, yang belum menonton, yang belum pernah melihat, kita bikin videonya lagi. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ini cara-cara kita dalam perawatan kelapa sawit ya. Pertama dengan perawatan pemupukan. Jangan kita tinggalkan yang 2 itu, karena yang 2 itu tidak bisa dipisahkan, perawatan dan pemupukan. Perawatan harus kita perhatikan, baik itu piringan, baik yang di atas, baik kondisi tanah, baik kondisi lahan kita, keadaan cuaca itu harus diperhatikan. Sedangkan pemupukan kita harus juga kita perhatikan. Kenapa? Pupuk itu banyak yang palsu yang beredar. Kita mengambil pupuk yang ori aja, yang terpercaya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, pupuk yang dilakukan oleh Adi Petani ini adalah pupuk NPK 1616 Mutiara ditambah dengan KCL ya. Urea tidak masuk ya. Cuman Adi Petani kalau di darat itu menggunakan Kesrit ya.
cash rate dan CU dan boron. Itu saja pupuk di petani ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dijelaskan, mungkin agak bertele-tele sedikit, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, salam planter Indonesia, salam buat petani pemula.